Nah, sekarang kita lanjutkan pembahasannya. Membiasakan mengkonsumsi minuman halal. Nah, sebagai seorang muslim, kita ini harus hati-hati dalam memilih minuman. Ya, seperti kita juga harus hati-hati dalam memilih makanan. Apalagi kalau tinggal di luar negeri yang minoritas muslim, ya, yang bukan negara Islam. Harus lebih berhati-hati, ya. Kita harus bisa memastikan bahwa minuman yang kita konsumsi itu adalah halal. Nah, bagaimana caranya biar kita terbiasa mengonsumsi minuman yang halal? Yang pertama, dengan membeli di tempat yang terpercaya, ya, atau sudah ada jaminan halalnya, ya, di toko-toko yang kita sudah percaya bahwa itu dia hanya menjual minuman yang halal misalnya. Nah, ini biasanya kalau makan di luar ya, di luar, di restoran seperti itu. Ya, kita harus bisa menjamin bahwa tempat itu bisa menyediakan makanan dan minuman yang halal. Nah, ini khususnya kalau tinggal di luar negeri yang muslimnya hanya sedikit. Kemudian yang kedua, apabila membeli minuman, ya, sebaiknya ini membeli di tempat orang muslim. Kalau terpaksa membeli pada orang non-muslim, maka harus bisa dipastikan minuman tersebut diperoleh dan diproses secara syariat. Ya, misalnya di luar negeri ya, ini contohnya yang banyak di luar negeri. Karena apa? Kalau di Indonesia kan mayoritas muslim, jadi mudah mencari minuman yang halal. Nah, kalau di luar negeri, apalagi yang muslimnya minoritas, hanya sedikit orang Islamnya, maka kita harus bisa memastikan bahwa minuman itu halal, ya. Mau beli kopi misalnya, harus dipastikan bahwa kopi itu tidak tercampur dengan bahan-bahan yang haram, ya. Kopinya tidak boleh tercampur dengan alkohol misalnya, tidak boleh tercampur dengan yang haram itu, ya, homer itu ya, nggak boleh tercampur dengan benda-benda yang haram. Nah, kemudian yang ketiga, mendapatkan minuman dengan cara yang baik. Tidak boleh dari hasil mencuri, tidak boleh dari hasil merampas ya milik orang lain. Nah, kalau kita membeli minuman pun harus membeli dengan uang yang halal. Jadi uang yang digunakan untuk membeli itu juga harus diperoleh dengan cara yang halal, tidak dari hasil mencuri, tidak dari hasil merampok, berjudi maupun korupsi. Nah, jadi sebegitunya Islam itu menjaga manusia, ya. Makanan harus halal, minuman harus halal. Cara memperolehnya, cara membelinya juga harus halal. Uangnya itu harus yang halal. Semuanya harus halal. Supaya apa? Supaya yang masuk ke tubuh kita itu benar-benar barang-barang atau makanan dan minuman yang halal. Gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, menghindari minuman yang sudah ada dalil yang melarang untuk meminumnya. Contohnya apa? Homer. Homer itu apa? Homer itu minuman keras, ya, minuman yang memabukkan. Itu kan sudah jelas di Al-Qur'an. Sudah ada jelas yang mengharamkan, janganlah kamu meminum homer. Udah ada jelas larangannya. Ya, minuman yang memabukkan, minuman keras. Maka ya kita sebagai orang Islam harus menghindari itu, ya. Bahkan jika tercampur sedikit saja, maka itu menjadi haram, ya. Kemudian yang selanjutnya, nah, bagaimana caranya supaya kita terjaga dari meminum minuman yang haram? Berarti kita harus berteman dengan orang-orang yang baik, ya. Berteman dengan orang baik, maka kita juga akan menjadi baik. Nah, ibaratnya kalau kita temenan sama penjual bunga, maka kita akan ikut wangi,
Tapi kalau kita temenan sama penjual tukang sampah misalnya, ya, maka juga akan ikut bau. Begitu ya. Makanya itu pentingnya kita berteman dengan orang yang baik supaya diri kita juga menjadi baik. Nah, Rasulullah menganjurkan bila kita mau minum, maka mulai dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim. Kemudian meminum dengan 3 kali tegukan. Jadi minum ya 1 gelas ini misalnya, itu nggak boleh langsung sekali teguk habis, tapi 3 kali ya. 1, kemudian 2, kemudian 3 kali. Begitu ya. Nah, di sela-sela tadi itu minum bernafas 3 kali nafas ya. Jadi kita minum ini, kemudian bernafas. Tapi nggak boleh bernafas di gelas ya. Gelasnya dijauhin dulu. Kita bernafas. Terus minum lagi. Ya. Tegukan kedua. Kemudian bernafas. Kemudian yang ketiga. Kemudian bernafas. Begitu. Jadi nggak boleh langsung glek kayak gitu, langsung habis gitu ya. Ada adabnya, ada caranya. Kemudian yang keempat ya, hindari minum sambil berdiri dan minum dari mulut timba. Nah, ini misalnya ngambil air dari sumur ya, itu kan ada ember kecil begitu ya. Nah, itu jangan minum langsung dari embernya. Misalnya lagi camping begitu ya, ngambil air dari sumber mata air, kemudian langsung minum dari embernya itu. Nah, itu sebaiknya jangan ya. Dan hindari minum sambil berdiri. Kalau tidak ada tempat yang pantas untuk minum, tempat yang pantas untuk minum itu misalnya apa? Pakai gelas, pakai cangkir, ya, pakai botol misalnya. Kalau nggak ada benda-benda seperti ini, maka gunakanlah kedua tangan untuk tempat minum. Jadi nggak boleh misalnya langsung dari tahu teko nggak? Teko tahu kan ya? Teko yang besar itu. Jadi nggak boleh misalnya ini teko besar begitu langsung glek kayak gitu. Itu nggak boleh ya. Tidak sopan. Ya, pakai gelas, pakai cangkir. Nah, kalau nggak ada pakai apa? Pakai tangan. Misalnya ini sumber mata air atau dari sungai begitu ya. Nah, itu pakai tangan. Gunakan kedua tanganmu sebagai tempat minum. Setelah minum, membaca doa. Doanya bagaimana? Alhamdulillahilladzi ja'alahu azban furatan birahmatihi wa lam yaj'alhu milhan ujajan bidzunubiha. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air ini tawar dengan rahmatnya dan tidak menjadikan air ini asin dan payau lantaran dosa-dosa kami. Nah, jadi kita diberikan air tawar itu sebuah anugerah ya. Allah menjadikan air sungai, air hujan, air danau ya, itu tidak ada rasanya, tawar. Itu sebuah nikmat buat kita. Bayangkan kalau semua air di dunia ini asin ya, bayangkan kalau nggak ada air tawar, semua airnya asin, apa yang terjadi ya? Kita nggak bisa minum ya. Makanya kenapa air laut itu nggak bisa diminum, karena asin ya. Orang kalau minum air asin itu bukannya hilang hausnya, tapi justru tambah haus ya. Nah, Allah menjadikan air di muka bumi ini tawar, bisa diminum ya, itu sebuah nikmat, harus kita syukuri. Nah, Allah dan Rasul-Nya memerintahkan umat manusia untuk membiasakan mengonsumsi minuman yang halal. Apa manfaatnya? Pastinya banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, kalau kita taat dengan perintah Allah ini, maka kita akan terhindar dari murkanya Allah. Karena kita sudah menjauhi larangannya. Kemudian yang kedua, tubuh kita akan sehat.
Karena apa? Karena meminum minuman yang baik. Yang ketiga, dengan kita meminum minuman yang baik tadi, yang halal tadi, maka akan membuat hati dan pikiran kita menjadi bersih. Karena apa? Karena Allah sudah ridho dengan apa yang kita makan dan minum. Kemudian yang keempat, Allah akan memberikan rezeki, ya, rezeki yang halal dan dilipat gandakan oleh Allah. Karena apa? Karena kita selalu menaati Allah. Kemudian yang kelima, nah ini sebagai syiar, sebagai dakwah. Kita menunjukkan pada orang lain, kepada umat lain bahwa Islam ini adalah agama yang baik. Ya, di dalam Islam ini hanya diajarkan yang baik-baik. Ya, bahkan makanan dan minuman pun ada aturannya. Bagaimana cara makan, bagaimana cara minum, apa saja yang boleh dimakan, apa saja yang boleh diminum, ya, semuanya diatur dalam Islam. Nah, ini sebagai dakwah kita bahwa apa? Islam ini agama yang baik dan hanya mengajarkan kebaikan. Begitu ya. Kemudian hikmahnya. Tadi ya, sama ya. Hikmah kalau kita mengonsumsi minuman yang halal. Yang pertama, kita pasti akan badan kita menjadi sehat. Ya, tidak hanya badan tetapi pikiran, hati, semuanya akan sehat. Kalau kita taat kepada Allah, maka badan, ya, hati, pikiran semuanya akan sehat. Kemudian yang kedua, doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Karena apa? Karena badan kita suci, terhindar dari benda-benda najis, terhindar dari makanan dan minuman yang haram. Maka doa-doa kita pun akan dikabulkan oleh Allah. Dan yang ketiga, dijauhkan dari siksa api neraka. Dan yang keempat, minuman yang halal akan menjadikan kita berbuat yang baik. Ya, rezeki dari makanan dan minuman yang halal itu adalah bekal sekaligus menjadikan kita semangat untuk beramal soleh. Nah, itu tadi hikmah mengonsumsi minuman yang halal. Begitu ya, sudah cukup pelajaran kita untuk hari ini. Insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya kita membahas pelajaran yang lain, ya.